Saudara, bicara tentang benci, rasanya kalau mau jujur, semua orang pernah punya perasaan ini dan kesannya ya bisa jadi orang menganggap rasa benci itu adalah rasa yang wajar dan manusiawi. Yang jadi soal adalah apakah rasa benci itu benar menurut ukuran Kristus? Mari kita sama-sama cari tahu. Saya mengajak kita untuk melihat firman Tuhan di 1 Yohanes pasal 3 ayat 15. Bunyinya, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Kira-kira dari teks bacaan ini, apa maksud firman Tuhan tentang membenci sama dengan membunuh? Kenapa kita tidak boleh membenci? Dan kenapa Tuhan memperhitungkan membenci itu sama dengan membunuh? Yang pertama, setiap orang yang di dalam dirinya ada kebencian, sebenarnya ia telah lebih dahulu membunuh dirinya. Ketika saudara membenci, saudara akan membuat hati Anda rusak, otak Anda rusak, dan rasa itu akan mengganggu kesehatan saudara sehingga perlahan-lahan rasa benci itu membunuh dirimu. Itulah sebabnya setiap orang yang membenci adalah seorang pembunuh, dan yang dibunuh pertama-tama adalah dirinya sendiri. Nah, yang kedua, kalau saudara menyimpan rasa benci terhadap orang lain, maka rasa itu akan memenuhi pikiran saudara dengan harapan susah melanda orang yang saudara benci. Lalu mulailah saudara merancang di dalam pikiran Anda hal-hal buruk terjadi atas orang itu. Lalu kemudian Anda mulai cerita sana cerita sini, merusak karakternya, membangun cerita buruk tentang orang itu, sehingga banyak orang punya pemikiran yang salah tentang orang yang Anda benci. Dalam hal ini Anda sudah membunuh karakter orang itu. Anda seorang pembunuh. Anda sudah membunuh semua nilai baik, nilai benar dalam diri orang yang Anda benci. Anda seorang pembunuh. Itulah sebabnya Yesus bilang seorang yang benci sama dengan seseorang yang membunuh. Oke, Anda tidak membunuh seseorang yang Anda benci secara fisik, tetapi Anda membunuh karakternya, Anda membunuh nilai baiknya, Anda membunuh segala hal yang benar di dalam dirinya. Maka Anda pembunuh. Yang ketiga, kebencian dapat membuat orang benar-benar membunuh sesamanya secara fisik. Ini kalau kita lihat berita di TV, baca di koran, setiap hari selalu saja ada berita pembunuhan. Dan alasannya kebanyakan karena faktor benci, dendam, tersinggung, marah. Pernah di kampung kelahiran saya di Rote, Bapak Ibu bayangkan, karena benci yang sudah disimpan sekian lama, seorang laki-laki yang menurut masyarakat itu dia orang yang pendiam. Lalu kemudian ketika dia pulang dari sawah, lalu kemudian dia mendapati iparnya yang sedang mengomel, ipar perempuannya sedang mengomel. Apa yang dia lakukan? Dia ambil dia punya parang dan dia kejar iparnya itu. Ketika iparnya lari ke kios orang lain, dia kejar dan dia memerangi iparnya itu. Bahkan sampai jatuh ke got pun dia pergi dan dia parang iparnya itu. Kenapa? Karena benci. Benci yang terus-menerus disimpan dalam hati berbuahkan peristiwa pembunuhan. Nah, itulah sebabnya tidak salah kalau firman Tuhan mengingatkan kita bahwa ketika kita membenci sesama, kita telah membunuh, kita seorang pembunuh. Dan yang jadi soal adalah tidak ada seorang pembunuh yang akan tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Artinya tidak ada keselamatan bagi orang yang di dalam dirinya ada rasa benci. Maka kiranya Tuhan menolong kita, membebaskan hati dari semua rasa yang namanya benci. Maka saudara, pilihan ada pada saudara untuk tetap memelihara kebencian atau membebaskan diri dari kebencian. Dan saya mengajak semua, bebaskan dirimu dari rasa benci, karena tidak ada untungnya sama sekali saudara membenci. Ada satu ungkapan yang bilang begini, orang yang membenci sesamanya adalah orang yang meminum racun dan mengira sesamanya yang akan mati. Menyeramkan kan kalau membenci?
maka berhentilah benci. Lepaskan hati, hidup dari rasa benci. Itu sama sekali tidak akan menguntungkan saudara. Malah justru membuat saudara tidak akan layak untuk menerima kekekalan, tidak akan layak untuk menerima keselamatan Tuhan. Bebaskan diri dari kebencian. Saudara hidup senang sekarang, saudara hidup senang nanti dalam kerajaan sorga. Ingat bahwa tidak ada untungnya membenci. Anda yang pertama-tama rugi kalau Anda membenci, karena Anda membunuh diri Anda membunuh hal-hal baik pada orang lain, dan juga kemudian Anda bisa benar-benar membunuh secara fisik. Lalu kemudian yang berakhir dengan apa? Anda masuk penjara, Anda tidak dapat keselamatan dari Allah. Siapa yang rugi? Saudara yang rugi. Tuhan kiranya memberkati saudara dengan firman-Nya. Shalom.